Jadi Imam Syafi'i itu punya akidah. Imam Syafi'i tidak hanya mengajarkan fikih kepada kita. Imam Syafi'i tidak hanya mengajarkan bagaimana sholat. Beliau tidak hanya mengajarkan bagaimana puasa. Tapi Imam Syafi'i juga mengajarkan kepada kita bagaimana akidah. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana akidah Imam Syafi'i, maka di antara kitab yang bisa kita baca adalah kitab Syarhus Sunnah miliknya Al-Imam Al-Muzani. Jelas ya? Jadi kita kalau ingin bermadhab dengan madhab Syafi'iyah, akidahnya juga akidahnya Imam Syafi'i. Iya, akidah Syafi'i tidak beda dengan akidah Imam Ahmad. Akidah Imam Ahmad tidak beda dengan akidah Imam Malik. Akidah Imam Malik tidak berbeda dengan akidah Abu Hanifah. Oleh karena itu para ulama banyak menyusun kitab-kitab yang mereka memberi judul I'tiqad A'immatul Madzhab Arba'ah. Keyakinan ataukah akidah imam madhab yang empat. Ini adalah pembahasan kitab yang perlu untuk kita pelajari. Ya, jadi jangan hanya sekedar pengakuan. Kalau cuma hanya sekedar pengakuan, kita khawatir seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Orang Yahudi mengaku kamonya pengikut Nabi Ibrahim. Orang Nasrani mengatakan kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Iya, Allah Subhanahu wa taala bantah pengakuan mereka. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula juga seorang Nasrani. Tetapi Ibrahim itulah seorang Muslim yang lurus agamanya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu orang suka mengaku-ngaku nama besar yang ternyata orang yang diakui sebagai panutan baginya berlepas diri darinya. Jelas ya? Jadi inilah hal yang saya ingin tegaskan kembali. Belajarlah rajin-rajin. Semangat kita belajar, semangat menuntut ilmu. Kita ingin mempelajari bagaimana sebenarnya mazhab Syafi'iyah. Kita juga ingin tahu sebenarnya bagaimana akidah Imam Syafi'i. Ini sangat penting. Bagaimana akidahnya Imam Ahmad, bagaimana akidahnya Imam Hanafi, sehingga kita beragama tidak sekadar ikut-ikutan. Beragama tidak hanya karena orang tua saya seperti ini, saya juga seperti ini. Karena masyarakat saya seperti ini, maka saya juga seperti ini. Tidak. Kita ingin beragama, saya berkeyakinan seperti ini. Kenapa? Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, ulama A berkata demikian, sahabat berkata demikian, Imam Syafi'i berkata demikian, Imam Malik berkata demikian, Imam Ahmad berkata demikian. Ini kitabnya, ini rujukannya, ini masdarnya. Demikian. Ya, sehingga jangan sampai nanti kelak ketika Allah telah mencabut nyawa kita, datang malaikatul maut bertanya kepada kita, marrabbuk wa manabiyuk wa madinuk. Kita mengatakan sami'tu nas yaqulu faqultu. Aku mendengar manusia mengucapkan sebuah ucapan, ya sudah, saya juga ikut mengucapkannya. Saya melihat manusia berbuat sebuah perbuatan, ya sudah, saya juga ikut berbuat. Ini orang-orang seperti ini disebutkan dalam hadis, dia diazab dalam kuburnya. Dan para ulama menjadikan dalil ini, hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, haramnya seseorang mengikuti sesuatu tanpa dia mengetahui dalilnya. Nah, adapun orang yang kita ikuti hari ini, siapapun dia tidak akan bisa membela kita kelak di yaumul qiyamah. Setiap kita mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita, mempertanggungjawabkan seluruh ucapan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu apapun yang terucap dari lisan manusia kecuali para malaikat telah mencatat apa yang dia ucapkan. Wallahu taala alam bisawab.